Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pada tahun 2015 lalu, saat Ridwan Kamil menjabat wali kota Bandung, nekat menggusur ribuan warga yang menempati lahan seluas sekitar 13 hektar di Kelurahan Kebonwaru, kawasan Kiara Condong, Bandung. Alasannya, kawasan itu akan dijadikan hutan kota. Tapi faktanya, di lokasi gusuran tersebut, kini hanya dijadikan lahan bisnis properti. Fakta ini diungkap oleh aktivis Kampung Bandung di TikTok. Masih ingat di Kiara Condong, 2015 Ridwan Kamil menggusur lahan sebesar 13,5 hektar milik masyarakat yang janjinya untuk hutan kota, ternyata sekarang sudah menjadi bisnis ruko, ya. Jadi bisnis propertinya pengusaha, ya, atas izin Ridwan Kamil. Ya, ini properti ini resmi, ya, dipasarkan. Ini satu blok, ya, bahkan di dalam sudah habis. Penggusuran paksa yang dilakukan Ridwan Kamil pada tahun 2015 tersebut jelas sangat melukai hati warga setempat yang jadi korban penggusuran. Salah satu korban diantaranya terdapat atlet nasional peraih 13 medali emas, yaitu Amin Ihsan. Saat digusur paksa, Amin Ihsan merasa jadi korban penjajahan yang dilakukan bangsanya sendiri. Seperti ini videonya saat protes pada tahun 2015 lalu. Negara kita Indonesia memang sudah merdeka 70 tahun yang lalu. Namun kita warga Kebonwaru, Jakarta Selatan, dan Jalan Karawang Kiara Condong ternyata belum merdeka. Kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Wali Kota Bandung membiarkan kita sengsara dengan melakukan pembongkaran oleh pengembang. Kita dijual hanya 5 juta kepada pengembang oleh Bapak Wali Kota yang kita pilih. Tanpa ada perlindungan atas hak kita sebagai manusia, teristimewa sebagai warga. Saya, perwakilan sebagai warga dan sebagai atlet nasional, menjadi korban persediaan tindakan perusakan mereka atas rumah kita semua. Saya yang mewakili sebagai atlet nasional, saya telah membawa nama bangsa ini harum di tataran internasional dengan semangat mencintai olahraga sebagai arena perjuangan demi masa depan bangsa dan negara. Lagu Indonesia Raya telah berkumandang di antara dunia saat itu. Wujud hasil perjuangan saya sebagai juara medali emas, perunggu dan perak harus selalu diingat. Uang hasil keringat sepanjang saya sebagai atlet adalah modal untuk membangun rumah keluarga saya, tempat tinggal. Cara ini, saya bangun studio musik untuk berusaha menopang hidup setelah saya berhenti sebagai atlet. Membayar pajak, retribusi, dan pajak lainnya kepada negara. Namun, pada tanggal 3 Agustus, 4 Agustus, 5 Agustus, tepat di bulan kemerdekaan ini, semuanya telah hancur di backup PT Mega Chandra Prabuana dan dibiarkan terjadi oleh wali kota yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung. Kita hanya menuntut ganti rugi, nilai bangun rumah yang dirusak dan nilai barang-barang yang dihancurkan oleh pembengkot pada Mega Chandra Prabuana. Saya mengetuk hati yang paling dalam dari wali kota Bandung untuk membuka rasa kemanusiaannya atas tindakan yang merampas hak hidup kita. Bermalam tanpa penerangan, tanpa air bersih, menjauhkan air wudhu dari sholat kita. Tidur di puing-puing di bawah tenda yang tidak layak. Namun, mari kita jadikan semua derita ini sebagai lambang harga diri di atas segalanya. Hanya nyawa milik Allah yang belum dirampas oleh PP Mega Chandra dari badan kita. Kita hidup selama ini bukan jadi pengemis, bukan pemulung. Kita wajib pajak dan taat pajak. Tetapi sekarang sudah digembelkan oleh wali kota bersama PP Mega Chandra Prabuana. Hidup Arya! Kencang! Hidup Arya! Hidup Arya! Terima kasih.
Ya, seorang warga yang menjadi korban penggusuran di Jalan Karawang, Bandung, Jawa Barat pingsan setelah rumahnya rata dengan tanah. Warga mengaku belum menerima ganti rugi dan tidak ada surat pemberitahuan. Endah, seorang warga Jalan Karawang, Bandung pingsan setelah tempatnya berteduh rata dengan tanah. Nur Endah pun akhirnya digotong oleh warga dan dievakuasi ke rumah yang belum dibongkar. Warga kesal karena belum menerima ganti rugi dan tidak ada surat pemberitahuan. Pemkot Bandung menilai lokasi pemukiman warga di Jalan Karawang dan Jalan Jakarta Selatan masuk dalam jalur hijau. Pas peninggalan Kang Emil di kota Bandung. Ini halte. Dan sudah tidak ada. Proyek itu menghabiskan miliaran, tapi sekarang sudah hilang. Dulu halte itu ada di sini, tapi sekarang sudah dibongkar karena sudah jadi kandang burung. Bayar parkir di kota Bandung. Mesin parkir elektronik. Mesin parkir elektronik ini ada sekitar 400-an lebih di kota Bandung. Anggarannya ngabisin puluhan miliar, tapi sekarang satu pun udah nggak ada yang nyala. Ya kalau udah mati, bagusnya sih dikubur. Teras Cihamplas. Dulu tempat ini bagus dan banyak pengunjung. Tapi sekarang sudah tidak ada pengunjung karena semuanya sudah pada rusak. Dulu ketika ini dibangun, bikin jalan macet, menghabiskan anggaran ratusan miliar. Tapi sekarang rusak dan sudah tidak terpakai. Dulu di sini banyak UMKM yang berjualan, tapi sekarang entah kemana. Guys, sekarang kita akan bahas soal program PIPPK di Kota Bandung. Program 100 juta untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK. Iya, dulu waktu Kang Emil nyalon wali kota Bandung tahun 2013, dia kasih janji mau kasih anggaran 100 juta untuk Karang Taruna, PKK, LPM, dan RW. Nama programnya PIPPK. Dan ini adalah wawancara saya dengan seorang aktivis yang bersentuhan langsung dengan program PIPPK. Ya, pada faktanya anggaran itu dikelola oleh kelurahan. Tapi kita mah ngajuin program yang kita inginkan. Yang kelurahan malah program yang lain-lain. Pengennya sih anggaran itu bisa dipakai untuk berusaha. Tapi kenyataannya malah habis untuk dipakai rekreasi. Dengan dalih penguatan kelembagaan juga habis dipakai untuk makan minum buat rapat. Kita aja yang mau bikin usaha cuci motor untuk teman kita yang disabilitas, gak bisa pakai anggaran 100 juta itu. Kita malah minta bantuannya ke anggota dewan. Miris sekali sih sebenarnya. Sementara itu tahun 2018 Dalora yang ketangkap gara-gara penyalahgunaan anggaran itu. Ya, kita mau perubahan hidup aja kita udah susah. Jadi guys, mari teliti pada janji dan impian calon pemimpin. Karena impian kadang tak seindah kenyataan. Kepuasan publik saat saya menjadi gubernur Jawa Barat itu adalah 90%. Dan kata warga Jakarta, kalau karya Ridwan Kamil di Bandung besar-besar, anggarannya besar, hasilnya juga besar. Nih, batu besar. Jangan kasih warga Jakarta kalau haltenya mau dipasangin AC. Lihat nih, halte Bandung juara terbengkalainya. Jangan kasih tahu warga Jakarta, solusi buat parkir aja begini, gimana solusi buat macet? Jangan kasih tahu warga Jakarta kalau banyak kerjaan yang anggarannya besar tapi kecil manfaatnya. Kasih taunya yang baik-baik aja ya. Ridwan Kamil panik kesana kemari. Setelah bertemu Prabowo, sekarang ia meminta Jokowi jadi jurkam. Apakah ia tidak malu? Tindakan ini justru menunjukkan bahwa ia hanya seorang boneka, tidak mandiri dan lemah. Bahkan kekuatan beras dan minyak goreng yang ia gunakan tidak cukup untuk menutupi semua kontroversi antara ia dan wakilnya. Dengan Suswono yang pernah menista agama dan merendahkan perempuan, meminta Mulyono untuk jadi juru kampanye di Jakarta semakin menambah ironi. Tapi kita harus ingat, warga Jakarta kini semakin cerdas. Mereka tahu bahwa harga Jakarta tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial dan minyak goreng. Kita butuh pemimpin yang tulus dan mengerti Jakarta, bukan permainan politik yang murah. Fakta tak terbantahkan,
Ratusan ton bansos yang disalurkan oleh pasangan Ridho adalah hasil dari judi online. Budi Ari sebagai Ketua Projo baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dukungan tersebut dirilis pasca kembalinya Ridwan Kamil dari kunjungannya kepada mantan Presiden Jokowi, yang mana hasilnya Jokowi memberikan izin Projo untuk mendukung Ridwan Kamil. Yang jadi masalah adalah Budi Ari sebagai Ketua Projo terlibat dalam kasus judi online. Staf Komdigi anak buahnya Budi Ari melindungi situs-situs judi online dan memberikan pembinaan tidak kurang dari 1.000 website. Per satu website, oknum pegawai Komdigi meraup keuntungan 8,5 juta. Bayangkan saja jumlah ini dikali sebanyak 1.000 website, total 8,5 miliar, sehingga untuk membeli beras bansos untuk menyokong Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta sangat-sangat mungkin dan ringan. Saya mempertanyakan moral dan etikanya pasangan Ridwan Kamil Suswono berikut Projo yang memberikan backingan. Bagaimana bisa mereka mengalirkan uang haram dan diberikan kepada masyarakat Jakarta hanya demi ambisi kekuasaan? Mulut kotor Ridwan Kamil yang menghina Jakarta tempo lalu. Sekarang moral etikanya yang kotor juga karena hanya demi mendapatkan kekuasaan, dia berani mengalirkan uang haram hasil judi online untuk memberi bansos kepada masyarakat Jakarta. Semoga Tuhan mengampuni dan menyadarkan dia. Kalau memang tidak diinginkan oleh masyarakat Jakarta, harusnya sadar diri, bukan malah memakai cara-cara kotor dan tercela. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.